Tim 9 Kejagung kembali memeriksa 7 orang saksi dalam kasus pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. 4 diantaranya penyidik kepolisian. Jalan. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, Tim 9 Kejagung tancap gas memeriksa 7 orang saksi. Ketujuh saksi diperiksa untuk kasus dugaan pencucian uang 543 miliar rupiah dan emas 74 kg yang melibatkan tersangka Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyebut dari 7 orang yang diperiksa, 4 diantaranya penyidik kepolisian. Anang juga menyebut pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian perkara yang menjerat Febri Adriansyah. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait seprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ketujuh orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik. Di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Kejagung telah menetapkan mantan Jampitsusnya Febri Adriansyah sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim 9 menyebut dugaan TPPU dilakukan Febri saat dirinya menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Agung. Kini mantan orang penting di Kejaksaan Agung itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kini saya ajak Anda memantau perkembangan terkini pemeriksaan 7 orang saksi dalam kasus pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sudah ada rekan Kea Dela Rosa di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat sore Kea. Selain 4 saksi yang diantaranya adalah penyidik kepolisian, apa ada informasi lain terkait pemeriksaan saksi di Kejagung? Untuk update terkini di kondisi di sekitaran Kejaksaan Agung memang terpantau kondusif dan kami tidak melihat adanya unjuk rasa ataupun kegiatan aksi lainnya karena memang jika kita bandingkan dengan seminggu ke belakang banyak sekali massa dan juga mahasiswa telah melakukan aksi unjuk rasa dan menuntut pihak Kejaksaan Agung untuk segera menahan Febri Adriansyah atau mantan Jampitsus yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Akhirnya dari pihak Kejagung telah melakukan penahanan Febri Adriansyah kepada rutan KPK yang hingga saat ini pun Febri masih berada di rutan KPK untuk 20 hari ke depan. Jika kita berbicara terkait kondisi ataupun update dari pihak Kejaksaan Agung terkait penyidikan kasus ini, terakhir informasi yang kami terima pada hari Selasa, yakni dari tim 9 Kejaksaan Agung masih terus memeriksa 7 saksi yang berkaitan erat dengan dugaan kasus tindakan korupsi dan juga tindakan pidana pencucian uang ini. Yang diantaranya, 3 diantaranya merupakan dari latar perusahaan swasta ataupun pihak swasta, lalu 4 diantaranya berasal dari tim penyidik Polri yang memang untuk saat ini masih terus ditelusuri terkait 7 saksi tersebut dan juga fokus publik terpecah ke arah misteriusnya kematian dari kepala rumah tangga Febri Adriansyah yang telah meninggal pada Kamis lalu. Memang dari tim kepolisian juga masih terus menyelidiki terkait apa yang menjadi penyebab meninggalnya kepala rumah tangga Febri Adriansyah dan juga untuk pihak dari Kejaksaan Agung pun masih belum memberikan informasi lebih detail apakah ada tambahan ataupun tersangka baru yang tersandung juga dalam kasus dugaan tindakan pidana pencucian uang dan juga korupsi yang erat kaitannya dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara itu David, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea atas laporannya. Kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kembali melakukan penanganan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Pemalang. Kantor Dinas PUPR dan 2 unit rumah disegel.
Petugas KPK menyegel kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. 2 rumah di perumahan Mutiara Residence Kelurahan Mulyo Harjo juga disegel. Sementara itu, istri Bupati Pemalang berinisial NFM terlihat keluar dari pendopo didampingi 3 petugas KPK. NFM sempat melambaikan tangan kepada wartawan tanpa memberikan keterangan sebelum masuk ke mobil petugas. KPK belum memberikan keterangan resmi terkait perkara yang sedang ditangani ini. Kemana, Bu? Aliansi Masyarakat Pati Bersatu melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Pati pada Selasa sore. Selain membakar ban bekas, massa juga melempari gedung kejaksaan dengan telur busuk. Pihak kejaksaan belum menanggapi tuntutan massa. Suasana tegang kembali terjadi pada hari kedua aksi demo dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan kantor Kejaksaan Negeri Pati Selasa sore. Demo diwarnai aksi saling dorong antara petugas dan ratusan pengunjuk rasa yang memaksa masuk. Mereka juga melempari gedung kejaksaan dengan telur busuk dan menyiram aparat kepolisian dengan air selokan. Selain itu, massa juga membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan kepada Kejaksaan Negeri Pati. Aksi demo menuntut Kepala Kejaksaan Negeri Pati Hari Wibowo untuk mundur dari jabatan lantaran diduga menyembunyikan salah satu kepala desa yang diduga korupsi ratusan juta rupiah. Selain itu, para pengunjuk rasa juga memprotes dugaan pemerasan yang dilakukan oknum kejaksaan kepada warga Pati. Kami dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu datang ke gedung kejaksaan untuk memprotes ya kinerja Kajari Pati terkait tidak ditahan ya tersangka korupsi Kepala Desa Teguh-Sari dan juga beredar informasi di masyarakat ya jaksa di Kejaksaan Negeri Pati itu kerap memeras kepada keluarga yang berperkara di Kejaksaan Negeri Pati. Rencananya aksi demo akan digelar selama 5 hari mulai tanggal 27 hingga 31 Juli mendatang. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memburu tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Dan hingga saat ini mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Khairul Anwar sudah ditetapkan tersangka. Tak hanya manusia, hewan juga menjadi korban korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus korupsi di Kebun Binatang Surabaya. Mirisnya, pelaku adalah sang Direktur Utama Khairul Anwar. Praktik korupsi di Kebun Binatang ini berlangsung sejak 2013 hingga 2024. Kerugian negara akibat praktik korupsi selama 8 tahun ini mencapai 10,2 miliar rupiah. Tak hanya Khairul, Kejati Jatim menduga tersangka lebih dari 1 orang. Kejati Jatim pun buka suara terkait alasan pengungkapan kasus yang memakan waktu cukup lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim. Yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti, maka tentu kami lakukan pengembangan. Korupsi dana operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korupsi diduga dilakukan mulai dari biaya pakan satwa hingga anggaran sarana dan prasarana. Kejati pun menegaskan akan menindak siapapun yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam dugaan 2 kasus korupsi. Mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan dugaan korupsi di Otoritas Jasa Keuangan. Saat masih menjabat sebagai Gubernur BI, nama Peri sempat dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi dana CSR di Bank Indonesia. Pada 16 Desember 2024, KPK bahkan sempat menggeledah sejumlah ruangan di gedung BI, namun hingga kini Peri belum pernah diperiksa.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut setiap pemanggilan saksi dilakukan demi mencari keterangan dalam upaya mengungkap perkara. Pemirsa, Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan ekosistem digital yang memungkinkan masyarakat ikut memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan platform digital ditargetkan mulai dapat diakses publik khususnya orang tua siswa pada pekan depan. Platform itu nantinya akan memberi akses informasi secara langsung mengenai menu makanan yang diterima peserta didik di sekolah. Melalui sistem tersebut, orang tua dapat mengetahui menu MBG yang disajikan setiap harinya, lengkap dengan informasi kandungan gizi. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menyiapkan makanan untuk sekolah. Kami akan umumkan di momen berikutnya ya, bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system. Itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Pemerintah memastikan program MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di BGN. Di bawah kepemimpinan baru, pemerintah akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN. Pergantian kepemimpinan dari Nanik Sdeyan ke Sudaryono mencerminkan komitmen Presiden untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan di bawah kepemimpinan baru, pemerintah juga akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan, penguatan standar keamanan pangan, serta mempercepat tindak lanjut atas setiap laporan dan temuan dari masyarakat. Pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser, apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Pemerintah optimis penyempurnaan yang dilakukan secara bertahap akan membuat pelaksanaan program MBG semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, menangis ketika menutup konferensi Sungai Indonesia di Mojokerto. Tangisan ini muncul saat membahas program makan bergizi gratis. Yang lapar dikasih makan, Anda jangan dong, nggak boleh. Ya. Sekarang ada keinginan untuk memberi makan orang-orang yang begitu kronis, itu kan mulia. Kenapa kita marah-marah? Nah, bahwa orang-orang kelaparan kronis itu udah hancur banget, itu kayak udah stunting. Tapi yang setengah kelaparan kronis kan ada juga, yang tadi makannya mungkin seminggu cuma 2 kali, itu 3 kali. Tapi yang makannya 3 hari sekali atau 2 hari sekali juga ada. Itu juga kurang makan juga. Itu mungkin bisa 50, 60, 70 juta orang. Dan itulah yang menjadi subjek bagi distribusi MBG sebetulnya. Bahwa ya dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, itu bukan saja urusan MBG. Urusan manapun banyak terjadi penyimpangan. Jadi sebetulnya kita hajar penyimpangan-penyimpangan itu, tapi programnya jangan. Kalau Anda menghardik program orang yang lapar diberi makan, Anda berhadapan dengan saya. Sementara itu, Menteri PPN Bappenas Rahmat Pambudi menegaskan program MBG lebih mendesak daripada lapangan pekerjaan. Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari
memberi lapangan kerja, saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Tetapi dikatakan katanya MBG lebih penting daripada lapangan kerja. MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail sudah keburu mati. Cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita. Mereka lapar, mereka kelaparan. Ketika saya harus mendampingi Pak Presiden meresmikan sekolah rakyat, anak-anak kita SMP, SMA tidak bisa baca tulis. Dan itu banyak sekali. Saya tidak ingin mendiskusikan ini terlalu panjang. Tidak enak dibuka, tapi nanti Pak Soni harus bilang apa adanya. Itulah yang kita hadapi pembangunan kita ke depan. Koperasi Desa Merah Putih akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Terkait hal tersebut, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengungkap bahwa uji coba penyaluran bantuan sosial akan dilakukan di 900 Kopdes Merah Putih yang siap beroperasi dalam waktu dekat. Yang pertama, mendorong seluruh penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat dapat menjadi anggota KTMP. Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KTMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KTMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KTMP di tempat tinggal masing-masing. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membantah kabar adanya pengadaan kipas angin Koperasi Desa Merah Putih hingga 1,8 triliun rupiah. Adapun semua program pemerintah nanti akan divalidasi oleh BPKP dan BPK. Udah bakal dijelaskan tidak ada 1,1,8, jadi begini ya. Ketawa nanti. Jadi itu yang dibangun itu kan 600 meter. Itu nilainya langsam karena ada yang mahal sekali, ada yang menurut PU itu kan 4 juta per meter. Itu kalau 4 juta kali 600 2,4 miliar ya. Tapi dengan TNI itu bisa ditekan itu 1,6. Ada yang di bawah 1,6, tapi ada juga yang di atas 1,6, tapi di rata-rata 1,6. Misalnya di Maluku, di Papua itu mahal sekali. Padahal dari PU itu bisa 4 juta 2,4 ditekan, ya kan? Nah, kendaraan ada 1, 2, 3, 4 itu 1,1 kira-kira ya Pak Juga ya. Berarti dananya sudah berapa itu? Sudah 2,7. Jadi kalau sekali ngitungnya 300 sisanya. Nah 300 itu ada untuk klinik macam-macam ya. Raknya itu nanti akan dilakukan dengan sendiri. Nanti akan diverifikasi dan divalidasi. Serang kepala desa oleh BPKP dan insya Allah ini kita lakukan dengan transparan dan terbuka. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat siang. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan cita-cita kemajuan bangsa Indonesia sudah diambang keberhasilan. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi ekonomi Indonesia akan ada di atas Perancis, Jerman, dan Inggris. Cita-cita besar itu diambang keberhasilan. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi Indonesia menjadi ekonomi keempat di dunia. Keempat di atas Prancis, Jerman, Inggris. 25 tahun yang akan datang, saudara-saudara, yang akan datang, sebagian dari saudara akan jadi gubernur. Mungkin di antara saudara akan berdiri di podium ini. Masa depan kami di sini bekerja, mengabdi untuk membuka jalan bagi
saudara-saudara sekalian. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan ketiga di PN Jakarta Selatan. Agenda kali ini permohonan terkait gugatan ganti rugi dan rehabilitasi nama baik. Permohonan terkait ganti rugi sebenarnya ini. Agenda sidang ini berfokus pada permohonan gugatan ganti rugi sebesar 210 juta rupiah. Selain itu, Roy Suryo meminta rehabilitasi nama baik akibat proses penangkapan, penahanan, dan penggeledahan setelah putusan pra-peradilan pertama yang menyatakan sejumlah tindakan penegakan hukum terhadap Roy Suryo tidak sah secara formil. Sidang ini merupakan lanjutan dari sidang yang sebelumnya tertunda akibat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pihak turut termohon tidak hadir. Sementara itu, sidang akan dilanjutkan pada 31 Juli 2026. Sidang ini adalah pra-peradilan yang ketiga, sebentar saja karena kita hanya menyampaikan ganti kerugian. Dan ini adalah kelanjutan dari dikabulkannya prapit pertama mengenai tidak sahnya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Dan menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ada hak bagi tersangka yang kemudian penangkapan dan penahanannya dinyatakan tidak sah untuk menuntut ganti rugi. Dan kita tadi sudah menyebutkan angkanya, 206 juta rupiah. Tadi kita melihat bahwa turut termohon itu tidak hadir, ya gitu, yaitu jaksa. Tapi turut termohon sudah menyampaikan surat bahwa mereka akan mentaati setiap putusan yang ada. Jadi ya sudah, kalau begitu supaya tidak mengulur-ulur waktu, tadi hakim tunggal dengan tepat menyatakan sudah dimulai. Jadi hari ini adalah pembacaan permintaan kita, permohonan kita. Besok adalah jawaban dari pihak termohon, yaitu hanya ada satu, yaitu pihak dari kepolisian atau dari Polda Metro Jaya. Kemudian kami akan menyampaikan replik, kalau kami akan menyampaikan replik, dan kemudian juga akan sampaikan duplik dari pihak termohon. Tadi bukti-bukti yang sudah dibacakan, ya, yaitu tentang adanya nota sekian, ada nota A, nota B yang totalnya adalah 106 juta, itu semuanya nanti akan kita sampaikan pada hari Jumat, ya, dengan disertai adanya saksi. Siapa saksinya? Aksi heroik dilakukan penjaga pintu perlintasan kereta api di Desa Masangan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Penjaga tersebut berhasil menyelamatkan warga yang berniat bunuh diri. Ya, inilah pemirsa video yang viral di media sosial. Terekam CCTV seorang pria sengaja berdiri di tengah rel kereta. Beruntung seorang penjaga berlari untuk menyelamatkannya. Meski pria tersebut masih berusaha kembali ke rel, penjaga perlintasan berhasil menghalaunya hingga kereta bisa melintas tanpa korban. Pemirsa, Polda Metro Jaya membongkar sindikat penyebaran konten hoax dan provokatif yang beroperasi secara terorganisir di media sosial. 8 orang ditetapkan tersangka dalam kasus yang disebut sebagai propaganda digital. Direskrimum Polda Metro Jaya mengungkap sindikat penyebaran konten hoax, fitnah, dan provokasi yang terorganisir melalui berbagai media sosial. Penyidik menetapkan 8 orang sebagai tersangka dengan pembagian tugas yang berbeda. Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap sindikat propaganda digital yang terorganisir dengan peran-peran sebagai berikut. 1. Sebagai perekrut dan pembiayaan. Kemudian yang kedua sebagai pembuat konten. Yang ketiga sebagai penyebar konten. Yang keempat perbantuan untuk mengangkat konten atau sering disebut dengan istilah booster. Dan yang kelima, penyebaran konten secara masif. Penyidik menyita 11 unit telepon seluler, 2 laptop, 1 iPad, 2 flash disk yang berisi konten diduga melanggar hukum, serta uang tunai sebesar 220 juta rupiah yang diduga merupakan hasil pembayaran proyek penyebaran hoax. Para tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara dan denda hingga 2 miliar rupiah. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dengan selalu memverifikasi setiap informasi sebelum menyebarkannya.
Dari Jakarta Selatan, Din Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Persatuan Wartawan Indonesia resmi mencabut laporan terhadap pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Laporan terkait dugaan penghinaan profesi wartawan oleh Hotman. Waktu itu udah sama-sama emosional. Pencabutan laporan dinyatakan oleh Andriko Pasaribu, Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat pada Selasa malam. Kasus penghinaan profesi wartawan oleh Hotman Paris telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pencabutan laporan dilakukan pasca mediasi yang dilakukan Dasko, Wakil Ketua DPR RI. Berondong dengan 2 pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab. Tadi pagi ya, Ketua Umum kami Bapak Ahmad Munir telah melakukan pertemuan yang seperti teman-teman ketahui yang dimediasi oleh Pak Dasko, pertemuan dengan Bapak Hotman Paris Hutapea. Jadi kami menindaklanjuti daripada hasil tersebut ya. Jadi pada malam ini kami telah melakukan pencabutan laporan terhadap Bapak Hotman Paris Hutapea. Sudah sebelumnya juga sudah ada permintaan maaf, kemudian pada pagi tadi juga sudah mengulang kembali permintaan maaf itu. Kami PWI menganggap bisa menerima permintaan maaf itu. Polisi menyelidiki misteri kematian Sutrimo yang merupakan orang dekat ex Jampitsus Febri